Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salmi Serina Karli dan NPM 0203251124 dari kelas 1D Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu hal dari materi ekonomi makro, yaitu inflasi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang inflasi, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum itu, alasan saya memilih topik ini karena saya memilih topik inflasi karena menurut saya inflasi adalah fenomena ekonomi yang paling sering kita rasakan. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari bagaimana cara kerja atau penyebabnya. Setiap kali harga barang naik, seperti harga makanan, bensin, atau kebutuhan rumah tangga, sebenarnya itu adalah bagian dari inflasi. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Artinya, ketika inflasi terjadi, nilai uang kita itu menurun karena dengan jumlah uang yang sama kita hanya bisa membeli lebih sedikit barang. Penyebab inflasi. Menurut saya, penyebab inflasi itu sangat menarik karena ada beberapa bentuk. Misalnya, satu, inflasi tarikan permintaan. Menurut pendapat saya, ini terjadi karena tingginya permintaan masyarakat dibandingkan jumlah barang yang tersedia. Contohnya saat musim liburan, permintaan tiket pesawat meningkat sehingga harganya ikut naik. 2. Inflasi dorongan biaya. Ini terjadi karena biaya produksi naik, misalnya harga bahan bakar naik, sampai dengan biaya transportasi naik, sampai harga barang ikut naik. Dalam pandangan saya, inflasi jenis ini paling sering kita rasakan di Indonesia, terutama ketika harga BBM berubah. 3. Inflasi impor. Ini terjadi ketika harga barang dari luar negeri naik. Menurut saya ini penting karena banyak barang di Indonesia masih impor, seperti gandum, elektronik, dan bahan baku industri. Dampak inflasi. Inflasi memiliki dua dampak besar. Satu, dampak negatif. Nah, di dampak negatif ini, daya beli masyarakat turun, biaya hidup makin tinggi. Banyak orang harus menyesuaikan anggaran belanja. 2. Dampak positif. Nah, dampak positif ini, inflasi yang stabil menandakan ekonomi tumbuh, mendorong produsen meningkatkan produksi. Nah, di sini saya setuju bahwa inflasi tidak selalu buruk. Yang berbahaya adalah inflasi yang terlalu tinggi dan tidak terkendali. Jadi itu tadi penjelasan saya mengenai inflasi, salah satu konsep dalam ekonomi makro yang sangat menarik karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini, semoga penjelasan saya bermanfaat. Saya Salmi Serina Karli mengakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.